Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Oke, kabar baik ya Mas, nggak kayak kripto ya Mas? Iya, sebenarnya market kriptonya lagi naik loh Oke. ya. Dari 2 minggu terakhir ya, Mhm, mhm, Bitcoin mulai kembali nyundul-nyundul area tertinggi terdekatnya gitu. mhm. Tapi memang dalam 3 hari terakhir memang ada koreksi ya. Tapi Oke. tetap saja ini menjadi suatu fenomena yang menarik gitu Mhm. karena salah satunya tuh disebabkan karena Donald Trump Oke. yang hampir kena headshot itu, tapi Yes. memang masih diizinkan untuk berkarya, untuk juga mendukung pasar kripto ya, karena memang dia ingin menjadikan cryptocurrency di Amerika itu akan menjadi hubnya lah seperti Mhm. itu gitu ya. Tapi ya di Indonesia mungkin ada kabar yang membuat orang jadi bingung. Ya. Nah, karena mungkin biar tidak salah ya, nanti dianggap kita juga harus netral dalam memberikan Mhm. suatu edukasi, maka ada satu berita yang baru saja kita dapatkan dari tim riset CNBC Indonesia di tanggal 29 Juli kemarin, di mana transaksi bursa kripto di Indonesia, ada kata kuncinya ya, Ya. transaksi bursa Bursa kripto. kripto. Ya, RI bermasalah, ada nasabah rugi sampai dengan 1 miliar. Mhm. Nah, biar ini bisa kita bahas lengkap di sesi kedua, Oke. maka ini kita bisa melihat bahwa masalah transaksi ini diakibatkan oleh salah satu anggota dari Mhm. bursa kripto. Jadi kan kalau Indonesia ada Bursa Efek Indonesia, maka sekuritas itu anggota bursa. Yes. Kalau bursa kripto, maka yang menjadi anggota siapa? Yaitu adalah para pedagang aset kripto. Yes. Ada cukup banyak di sana. Nah, ini ada satu yang sedang ramai itu adalah dari aplikasi bernama NanoVest. Di sini Mhm. menghadapi permasalahan mengenai kegagalan transaksi jual. Jadi Oke. dapat kita pikirkan bahwa mungkin orang yang bertransaksi itu beli dulu, beli sebelumnya, tapi masalah jualnya di Mhm. sini. Mhm. Sehingga dia tidak bisa melakukan jual, otomatis dia tidak bisa mencairkan. Betul. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu kenapa bisa seperti ini ya. Mhm. Nah, ini hal ini juga mulai ramai di aplikasi X dan di media sosial dan diinformasikan bahwa kata kunci selanjutnya ya, bursa kripto tidak bisa jual, Mhm. berarti otomatis tidak bisa mencairkan. Kata kunci selanjutnya itu adalah permasalahan tersebut menurut pihak Nanovest itu karena keterbatasan likuiditas terhadap token atau koin tertentu. Ini adalah Oke. edukasi keempat nih ya. Jadi 4 poin ini mau kita wrap up bahwa pada akhirnya si pedagang aset kripto ini yang terhubung kepada bursa Mhm. komplain oleh para trader kripto pada kripto holdernya Betul. itu dia menjual satu buah aset atau beberapa aset di Mhm. sini tidak disebutkan pada di bawah ada namanya koin Miu ya Mhm. itu dia tidak bisa jual di sana karena disebutkan oleh pihak Nanovest mengatakan bahwa itu tidak ada peminat belinya. Kan kalau ada Oke. transaksi jangan lupa loh bahwa ketika kita melakukan transaksi di bursa, berarti kalau ada yang bisa terjadi transaksi itu kalau ada yang jual dan ada yang beli. Beli. Yes. Kalau ada yang jual tapi nggak ada yang beli, apakah terjadi transaksi? Ya enggak Tidak. dong. Ya kan? Nah, demikian juga ada yang mau beli tapi nggak ada barang yang mau dijual. Enggak Mhm. terjadi transaksi juga. Oke. Seperti itu. Di sini terjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa satu yang disebut si token coin Miu Mhm. ini, lalu juga ini salah siapa? Apakah pihak Nanovest kah? Loh, Mhm. kalau pihak Nanovest menjadi salah satu uh, pedagang di dalam anggota si bursa Bursa. kripto Mhm. ini, kenapa di pedagang aset kripto yang lain tidak dikeluhkan hal yang sama? Kan Ya. ini juga pertanyaan menarik ya. Betul. Ya, jadi Mhm. di sini Mhm. kita mesti coba untuk belajar kembali mengenai sebuah ekosistem yang ada dalam konsep perdagangan kripto yang ada di Indonesia. Oke. Karena agak sedikit berbeda dengan konsep perdagangan aset kripto yang ada di luar negeri. Mhm. Nah, ini biar bisa belajar dengan baik ya. Ya, bisa jadi saya juga salah, tapi Yes. saya sudah mengkonfirmasi juga Mhm. langsung ketika saya mendapatkan berita ini, saya langsung tanyakan gitu ke KBI. Mhm. Ya kan ada tempat clearing kan, dan karena sempat namanya disebutkan di sini, lalu ketika saya tanyakan ternyata enggak, kita tidak melakukan transaksi tersebut, makanya di berita ini juga sudah diperbaiki secara pemberitaan seperti Oke. itu.
Yes. Oke, ini akan muncul banyak pertanyaan pastinya dari smart Yes. listeners juga. Tapi sebelumnya seperti biasa Mas Ryan, kita update dulu kondisi market di hari Selasa ini. Silakan. Sampai lupa ya kita Yes. mau update lagi. Oke, yuk kita buka dulu ya, biar Oke. cepat aja. Mhm. Pertama kita lihat transaksi dulu. Indeks harga saham gabungan terkoreksi lebih dari 0,5% di 0,65 pada hari ini saja. Lalu secara 1 minggu sebenarnya kita terasa sekali kita sulit melewati level 7.300 area. Oke. Ya, kenapa? Karena dalam 1 minggu ini kita selalu berada di bawah daripada nilai tersebut. Sedangkan pada 1 bulan kita berada pada tren yang mengalami penurunan menuju level terdekatnya mungkin sekitar 7.220-an. Mhm. Lalu kalau kita lihat secara transaksi 3 bulan kita berada di area yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan kembali ke currency ya, seperti biasa setelah itu kita bisa melihat currency. Bagaimana kita melihat US dollar Indonesian, US dollar IDR ya. Nah, cukup flat pada perdagangan pada hari ini, tidak begitu banyak pergerakan, tapi dalam 1 minggu kita dalam posisi pelemahan. Dalam posisi 1 minggu itu justru kita berada pada level terlemahnya, yaitu di 16.295, yaitu adalah pada hari ini. Bagaimana dengan 1 bulan? Dalam 1 bulan kita sudah mulai meninggalkan titik terkuat kita di 16.096. Oke. Kita sudah mulai naik perlahan tapi pasti menuju ke level 16.300. Seperti itu. Lalu kalau satu lagi mungkin dari emas ya, XAU US dollar, yaitu tentunya dalam satuan troy ounce, itu saat ini berada pada penguatan tipis dalam 1 hari, yaitu 0,17. Bagaimana dengan 1 minggu? Dalam 1 minggu sebenarnya adalah kita mulai meninggali daerah terendah di 2.353 dan mulai bergerak flat dalam 3 hari terakhir di level 2.300 area, 2.380 area. Oke, itu dia kondisi update dari market smart listeners selama hari ini ataupun mungkin perbandingannya tadi 1 minggu ke belakang ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi bicara tentang transaksi bursa kripto Republik Indonesia yang ada sedikit masalah gitu ya. Sebenarnya konsep bursa kripto ini juga gimana? Mungkin nanti Mas Ryan boleh gambarkan gitu ya. Karena mungkin kalau bursa saham dan lain sebagainya mungkin kita sudah paham. Tapi kalau bursa kripto kayaknya masih banyak yang belum familiar. So kasih gambaran Mas Ryan karena kan highlightnya itu di transaksi bursa kripto gitu ya. Nah, bursa kripto ini apakah hampir sama gitu konsepnya dengan bursa saham kah ataupun yang lain atau seperti apa Mas Ryan? Silakan. Ya, kalau di Indonesia memang desain dengan adanya bursa kripto ya, maka itu memang sebenarnya mau quote unquote mencontoh persis dengan transaksi saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Maka kalau kita bicara seperti Bursa Efek Indonesia, maka akan ada pendukung-pendukungnya, yaitu bukan hanya bursa berdiri sendiri. Lalu ada clearingnya, ya. Hasil clearing itu kan tentunya ada clearing secara uang, lalu ada tempat penyimpanan dari saham, kustodian central efek toh namanya. Nah, ini adalah kustodian untuk kripto. Nah, jadi ada 3 pihak di sini. Satu yang menjadi bursanya, tempat untuk orang melakukan penawaran, lalu asetnya disimpan pada kustodian, untuk transaksi matchingnya itu dilakukan pada clearing. Gitu. Jadi ada 3 di sini. Nah, lalu satu lagi adalah yang bisa melakukan pesanan order beli dan jual, yaitu adalah ya anggota bursa. Kalau Bursa Efek Indonesia, anggota bursanya adalah sekuritas. Namanya adalah pialang saham. Broker saham. Nah, kalau di kripto, maka si bursa kripto ini akan terhubung dengan pedagang aset kripto, atau kalau di dalam bahasa populer di dunia ya namanya adalah exchange. Gitu. Nah, akan menjadi bingung kalau kita menggunakan kata exchange. Karena kalau exchange itu kan tempat bertukar. Bertukar ya. Padahal tempat bertukarnya bukan di situ. Bertukarnya di bursa. Ya. Jadi ini berbeda nih. Kalau di luar kenapa bisa langsung disebut exchange? Karena seperti money changer. Oke. Nah, money changer itu kan langsung ada di situ. Ya. Tapi dampaknya apa kalau kita bicara seperti money changer? Harganya ya berlaku harusnya nggak ada harga yang sama dan sama persis. Tapi adanya harga kisaran. Coba pergi kepada 10 money changer yang ada di Jakarta atau di Indonesia. Apa harganya sama persis? Enggak. Yes. Ya kalau cabangnya sama-sama cabang dari money changer A, ya mungkin ya dia bisa sama lah ya. Dia sama ya. Tapi kalau dia beda-beda, ada harga selisih tipis tuh antara kurs beli dan kurs jual kan? Yes.
Nah, tapi ketika kita bicara dengan bursa, di sini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi sebenarnya kalau kita pergi kayak ke tadi yang disebutkan adalah Nanovest gitu ya, sebenarnya Nanovest itu hanya menginput order itulah ke bursa. Oke. Sehingga ya tinggal diserahkan kepada bursa, ditanyakan kepada seluruh anggota bursa yang lain, ada nggak yang melakukan penawaran beli? Kalau penawaran jualnya kan ada tuh, tadi dia mau menjual tokennya, koinnya. Tapi ya di bursa ada nggak yang mau beli? Okay. Nah kalau tidak ada matchingnya, lah ya itu namanya tidak terjadi transaksi. Itulah fungsi daripada bursa, mempertemukan yang order beli dengan yang order jual. Jadi kalau misalnya kita baca di dalam cerita dari tim riset CNBC ini, bahwa akhirnya dilakukan transaksi antara pihaknya Nanovest dengan pihak kliennya, yang bukan berada pada konsep bursa, maka secara otomatis itu adalah disebut transaksi di luar bursa. Kalau kita ditanyakan di pasar saham di Indonesia, mungkin nggak kita melakukan transaksi di luar bursa? Bisa aja. Okay. Misalnya lakukan yang namanya crossing saham. Misalnya Ryan nih sama Mbak Audrey. Mbak Audrey mau beli harga saham yang Ryan punya, tapi tidak sesuai dengan harga yang ada di bursa. Boleh nggak? Jawabannya karena kita dua belah pihak, boleh dong. Ya, kesepakatan ya. Contoh begini, sekarang kita jangan saham deh, dan jangan kripto. Okay. Harga emas kan sekarang 1,5 juta nih. Yes. Saya punya emas nih, ya 1 gram. Mbak Audrey, saya lagi butuh uang deh, Mbak Audrey. Gimana kalau Mbak Audrey bantu saya dong? Kita kan udah temen nih. Saya pengennya 1,7. Ya udah, nggak perlu dengan mekanisme pasar, ya antara saya dengan Mbak Audrey terjadi transaksi emas dengan harga 1,7. Berarti kan itu di luar dari counter rate kan? Yes. Karena apa? Karena kita langsung bertemu dua belah pihak. Ya, tapi apakah transaksi ini akan dicatatkan pada bursa? Ya jelas enggak dong. Tidak, yes. Orang kita tidak melakukan transaksi itu di bursa. Nah, poin-poin seperti ini yang saya baca nih di dalam kondisi ini. Tapi kalau dibilang rugi, ya mungkin dianggap sebagai opportunity loss dong. Saya punya barang nih, jangankan yang namanya kripto, jangankan yang namanya saham. Kita cari yang orang mungkin platina atau silver deh. Okay. Coba beli, terus coba jual. 2 lantak aja yang 250 gram coba. Bisa beli susah jual loh. Iya kalau ada harganya jatuh. Yeah. Nah itu kan sebenarnya waktu kita beli nih misalnya, saya udah beli nih, udah bangga nih, saya pengen jual. Loh kok nggak ada yang mau beli? Sebenarnya saya kan nggak rugi. Tapi saya ada opportunity loss nih. Aduh kok saya nggak bisa jual ya? Ya kan? Yang lebih repot lagi udah nggak bisa jual, harganya turun juga di pasar, bener nggak? Double. Berarti itu jadi double masalah tuh. Okay. Jualnya setengah mati, begitu jual harganya udah rugi. Drop. Nah, kalau saya tangkap di sini adalah karena koin ini peminat di bursanya kurang, sehingga orang ini mau jual nggak bisa. Kenapa nggak jual nggak bisa? Karena peminatnya kurang. Dan mungkin saya nggak tahu nih token ini berapa res juga nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu dia beli di harga berapa. Dan mungkin dalam keadaan turun, jadi dia kan ngerasa dirugikan dong. Pasti. Iya, jadi di sini masalah pertama adalah edukasi. Yang kedua, pertanyaannya adalah kembali justru kepada regulator. Ini apakah benar koin atau token ini layak ada di Indonesia yang para pelakunya itu, pelaku pasarnya itu masih kurang paham dengan mekanisme yang begini ruwetnya kan gitu ya. Nah kalau nanti kita coba sambil mungkin mau ngobrol, saya coba lihat nih, saya penasaran nih yang disebut kan koin namanya MIU ya. Yes. Nah sebenarnya dia itu berada di market cap berapa sih dunia? Nah, boleh mas. Gitu. Silakan, ternyata MIU itu 107 ya. Kalau yang MIU-nya yang benar itu adalah Cat in a Dog World ya. Itu adalah 107 market cap dunia. Jadi kalau 107 market cap dunia sih layak sih sebenarnya. Karena kan di Bapepti itu mensyaratkan 500 koin market cap. Jadi ada sebuah website yang berlaku secara internasional dalam dunia kripto itu yang dijadikan sebagai listing semua koin-koin secara peringkat.
Mhm. Nah, namanya adalah coinmarketcap.com. Kalau disingkat namanya CMC. Mhm. Nah, berdasarkan informasi yang saya tahu, Bapepti itu menekankan bahwa para pedagang aset kripto di Indonesia harus boleh memperdagangkan kalau yang berada di dalam 500 CMC. Oke. 500 coin market cap. Nah, itu ini di peringkat 107. Jadi sebenarnya masuk Masuk sebagai ya. syarat. Mhm. Tapi kalau secara likuiditas di lokal ternyata nggak cukup, ya itu namanya mekanisme pasar gitu Yes. menurut saya. Jadi di sini berita ini mungkin mungkin diambil dengan angle yang cukup lebay. Mhm. Yang kedua, berita ini mungkin kurang diulas dengan lebih detail mengenai risiko likuiditas juga. Oke. Gitu ya. Ini sepintas ya. Nanti kita Mhm. coba bahas lagi di bagian yang lain seperti itu ya. Mhm, mhm. Oke, menarik ya. Berarti kita sudah paham semua listeners bagaimana sebenarnya transaksi kripto itu harus berjalan gitu ya. Dan ada mungkin case-case yang ya di luar bursa itu sendiri ya yang ternyata mungkin bisa terjadi gitu yang Ya. bisa kita lakukan gitu. Tapi apakah kalau kita bandingkan di luar gitu ya Mas ya, transaksi-transaksi yang di luar bursa ini juga dikatakan sah gitu. Kalau kita mungkin mengacu kepada transaksi di Amerika ataupun di luar Indonesia, atau mungkin memang regulasinya aja yang belum bagus atau sempurna gitu. Silakan Mas Ryan. Iya, akan menjadi tidak sempurna karena sebenarnya nature-nya kripto itu nggak bisa dibuat bursanya. Oke. Tapi ini jadi to be discussed lah, karena Ya, dengan adanya nanti ada UU PPSK-nya akan beralih ke dalam pengawasan di OJK. OJK. Ini juga kembali harus lebih jauh melihat sebenarnya kalau di dunia itu kan ada dua exchange yang beredar. Yang Oke. pertama adalah CEX, Centralized Exchange. Mhm. Artinya adalah saya sebagai exchange yang bisa membuat pertukaran, Yes. ya mekanisme itu ada di tempat saya tersentral. Nah, resiko ini akan terbuka seperti studi kasusnya FTX dari yang Mr. Sam Bankman-Fried yang akhirnya jadi masalah hari ini dengan FTX Oke. dan banyak orang yang tidak bisa tarik duitnya. Ya, terus aset kriptonya juga dijual tanpa otorisasi dari kita. Mhm. Nah, itu jadi masalah gitu. Jadi saya coba ulang ya sekali lagi biar nggak bingung ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai di Indonesia gitu ya, bagaimana apakah transaksi ini legal dan tidak? Kalau saya mau bilang bahwa transaksi ini memang tidak ada di dunia, cuma ada di Indonesia namanya ada bursa kriptonya di satu Oke. negara. Kita Mhm. pecah rekor dunia lah gitu ya. Yes. Oke. Tapi di satu sisi ya hal ini jadi sedikit tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam semangat blockchain dan Crypto. cryptocurrency yang ada di dunia itu sendiri. Oke. Di dunia itu berlakunya cuma dua, yaitu Mhm. disebut dengan centralized exchange dan decentralized exchange. Oke. Nah, centralized exchange itu ya seperti exchange-exchange dunia yang kita tahu pada hari ini. Mhm. Bahwa mereka yang mengurus mengenai pertukarannya, token ada koin kriptonya ada di pihak mereka, duitnya juga ada di pihak mereka. Nah, ini masalahnya jadi bisa seperti kejadian kasus Sarijaya Sekuritas di tahun 2008 lalu di Bursa Saham Indonesia. Ya. Tapi skala internasional, nah itu FTX bermasalah itu ya karena mengedepankan checks di mana duit dipakai, kriptonya dipakai juga. Mhm. Gitu. Oke, oke. Dan pastinya juga kita masih menunggu pertanyaan small listeners ya jika ingin bertanya seputar dengan dunia kripto yang Topik berat mungkin nih, banyak yang betul. roaming. Ini juga udah ada nih yang nanya ya Mas Ryan ya. Emang yang Iya. suka berat-berat nih kayaknya pantengin terus sampai jam 8. Mungkin Mas Ryan aku izin baca dulu ya. Ini satu respon juga Iya. dari WA kita dari Pak Jainur BS di Palembang. Mas Ryan, apakah semua indikator yang digunakan di saham seperti MACD, terus juga EMA dan stokastik dan lain-lain berlaku juga di analisa kripto? Nah, silakan Mas Ryan. Iya, tentunya analisa teknikal itu kan sebenarnya punya dua nyawa di dalamnya ya untuk bisa menghasilkan grafik ya. Yang pertama itu adalah pergerakan. Kalau kita bicara pergerakannya adalah saham, berarti pergerakan harga. Oke. Kedua itu kita bicara mengenai volumenya, intensitas gitu. Jadi kalau saham ya berarti intensitas volume perdagangan. Kalau di saham ya berarti harga saham. Nah, apakah di kripto ada dua hal itu? Ya jawabannya pasti ada. Ya.
Nah, jadi kalau kita bawa ini ke curah hujan pun bisa gitu. Artinya intensitas curah hujan itu ya berarti ada jenuh, awannya sudah berat, berarti dia mau turun hujan, ya kan ringan, ya kan berarti belum turun gitu. Jadi bisa saja poin itu bisa saja terjadi digunakan dalam analisa teknikal itu pada kripto itu bisa sekali. Dan indikatornya sama, cara bacanya sama. Oke, oke. Jadi bisa diterapkan gitu ya, dalam pastinya Anda mungkin yang ingin bertransaksi kripto. Nah, kita balik lagi Mas Ryan terkait dengan peristiwa yang terjadi ini gitu ya di Indonesia, yaitu transaksi bursa kripto Republik Indonesia bermasalah dan angka yang mungkin cukup mencengangkan gitu ya, mungkin ketika pertama kali didengar yaitu 1 M gitu kan. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi nih bahwa kan hal ini terjadi hanya di satu kita sebutkan anggota bursa gitu ya tadi ya, Nanovest yang mungkin menjadi tempatnya si nasabah untuk bertransaksi. Lanjutnya kenapa cuma satu gitu Mas Ryan? Kenapa yang lainnya mungkin tidak berdampak dan mungkin tidak ter-up ya? Apakah transaksinya yang bermasalah? Silakan. Iya, makanya ini kan gini. Kalau kita bicara di bursa saham, maka ada nggak sih dari sekuritas kan atau broker saham ada banyak ya? Saya lupa ada berapa ya? 40 kah? Gitu. 40-40-nya kan memperdagangkan saham yang sama. Ya kan? Dengan mengikuti dari Bursa Efek Indonesia. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah di Indonesia itu pedagang aset kripto bisa memperdagangkan kripto atau token di satu pedagang dengan pedagang lain itu bisa beda. Pasangannya pun bisa beda. Pasangan tuh gini loh, kan ada pair ya. Jadi artinya contoh BTC garis miring USDT. Itu satu pasangan. Jadi memasangkan antara Bitcoin ditukar dengan USDT. Tapi ada cross pair juga. BTC garis miring ETH. Jadi dia direct tuh. Langsung tukar BTC dapatnya ETH. Tukar ETH dapat BTC. Nah, tapi tidak semua dari pedagang aset kripto yang ada di Indonesia itu memperdagangkan BTC garis miring ETH. Nah, ini kan jadi sesuatu yang lumayan panjang lah. Boleh dibilang ini kan harus memahami konsep perdagangan saham ditambah juga seperti mata uang. Mata uang itu kan sama ya, mata uang kan bisa aja Euro USD, ya kan? Tapi kan Euro bisa garis miring GBP, kan Euro terhadap USD, ada Euro terhadap pound sterling. Boleh nggak Euro garis miring JPY, Japanese Yen? Tapi tidak semua punya. Makanya ada yang namanya ada major pair, ada exotic pair. Exotic pair itu adalah pasangan yang nggak umum gitu, yang nggak semua para exchange, bukan exchange ya, namanya adalah forex ya, forex broker itu punya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga repotnya di situ gitu. Nah, jadi kalau kita bicara di Indonesia ini, yang masih perlu dibicarakan adalah harusnya berlaku ketika bursanya benar-benar ada, maka seluruh pedagang aset kripto itu harusnya memperdagangkan pasangan yang sama. Nah, kalau di sekarang itu belum. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali gitu. Kenapa bisa begitu? Akhirnya kan kalau kita mau gampang-gampang kan harusnya juga kalau saya pakai pedagang aset kripto A dengan pedagang aset kripto B, harusnya harganya sama dong. Bang, saya bisa beli saham Astra di sekuritas A sama harga saham Astra Internasional Indonesia di sekuritas B, bisa beda harga sahamnya? Enggak, harganya sama, ngikutin harga bursa selama bursanya buka dong. Nah, itu juga belum di Indonesia. Jadi ini ya menarik gitu, menarik dengan adanya bursa ini sebenarnya satu sisi bagus nggak buat kita sebagai seorang investor atau crypto holder atau trader kripto? Bagus. Kenapa? Karena kalau kita jalanin benar, uang itu segre, artinya adalah uang yang kita deposit kepada exchange itu ada di RDN lah boleh dibilang, atau di rekening dana kripto lah seperti itu. Dan juga kita punya aset kripto ada di mana? Adanya di custodian. Secara nggak langsung berarti si pedagang aset kripto quote unquote tompong, nggak megang duit, nggak megang aset kripto kita.
Bagus kalau konsepnya itu, tapi konsep yang namanya ada kustodian sentral, namanya udah sentral ya. Yes. Sedangkan yang namanya kripto tuh semangatnya desentral. Mhm. Bingung dong? Ya, tolak belakang. Nah, ini pengkajiannya panjang nih. Saya juga pengen denger nih dari teman-teman di OJK. Ini mungkin bisa menjadi apa ya, insight juga ya untuk memulai tahun 2025 karena OJK menjadi pengawas juga di bidang Betul, kripto betul. gitu ya Mas Rain ya. Oke, nah Hmm. tadi Mas Rain juga singgung terkait dengan likuiditas yang mungkin juga perlu kita bahas ya Mas ya, terkait dengan koin Miao ini. Mungkin boleh dibahas lagi nih Mas terkait dengan likuiditas, apa yang harus kita tahu? Silakan. Ya, kalau ada koin kripto token yang nggak bisa beli, nggak bisa dijual, Mhm, apakah itu sesuatu yang aneh? Menurut saya wajar sebenarnya. mhm. Kenapa? Kami semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, begitu bursanya buka, emang sahamnya bisa kita jual? Oke. Nggak bisa juga loh. Banyak saham yang dibeli gampang, dijual susah. Mhm. Lah itu berarti kan masalah juga secara likuiditas, benar nggak? Yes. Jadi quote unquote penyakit itu bukan ada di bursa kripto saja, bukan ada di kripto saja, tapi ada juga di bursa saham. Ada kejadian yang namanya market kan begitu. Ya. Kalau mau pasti ada eksekusi beli dan jual, ya carilah koin-koin yang jelas. Bitcoin gitu kan. Nah kalau kayak Bitcoin kan sebenarnya kalau nggak ada bursanya pun kita bisa tukeran langsung. Mhm. Iya kan? Ya. Nah itu memang sesuatu yang disebut likuiditas itu ya sebenarnya kalau desentralisasi kita tidak akan perlu bertanya lagi mengenai likuiditas. Kalau nggak ada likuiditas ya jadi jelas memang ya wajar dong gitu. Emang kalau kita beli barang dalam kehidupan sehari-hari kita itu pasti akan ada yang mau jual, mau membeli barang kita yang kita jual. Hmm. Misalnya contoh kayak silver tadi, Ya. dibeli dijual harganya jatuh sekali. Betul. Apalagi logam-logam lain ya. Nah, seperti itu kira-kira. Mhm. Oke, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik nih, Mas ya. Dari Surabaya, dari Mbak Karina. Mbak Mbak Karina Karin. menanyakan, Mas Ryan, jadi challenge untuk OJK ke depan nih, apa nih terkait dengan pengawasan cryptocurrency di Indonesia? Mungkin boleh nggak Mas spill sedikit? Silakan, Mas Ryan. Ini jangan-jangan dari KOJK Jawa Timur. Menjebak ya pertanyaannya, Mas Ryan. Enggak juga, menurut saya juga Ah, kita mesti melihat ya, eh, contoh ya, mhm. ada banyak sikap-sikap di mana namanya di dunia terkait Oke. dengan kripto ini gitu ya. Misalnya kalau kita mengambil El Salvador, wah itu kan terlalu terlalu frontal ya. Mhm. Jadi dia mengubah dan menjadikan Bitcoin sebagai mata uang. Ya. Argentina ngikutin ya. Lalu kita bicara Amerika yang mulai diurus Tatar dengan baik itu sebenarnya satu adalah company-nya yang Mhm. sudah exchange-nya yang memang diatur terkait dengan QIC-nya justru di Oke. sana yang coba. Jadi kalau masyarakat Amerika itu ya harus membuat secara KYC terkait dengan pembukaan eh, rekeningnya lah untuk exchange itu diatur secara lebih yang mau ditapkan itu perpajakan dan AML anti money laundry kan. Ya. Itu yang di capture pertama kali dari kripto di Amerika. Tapi lain daripada itu mulai coba untuk mengutilisasi kapitalisasi dari Bitcoin dan Ethereum Mhm. dengan diperbolehkan untuk ditransaksikan secara ETF. Oke. Jadi boleh dibilang mempasar modalkan Bitcoin dan Ethereum Mhm. sehingga Bitcoin dan Ethereum bisa dibeli di bursa efek di Wall Street lah ya, bukan di bursa efek Indonesia. Ya. Nah di Indonesia tantangan sekali itu karena apa? Karena kan bagaimana memasukkan itu menjadi fund manager punya punya kelolaan kan. Nah Mhm. itu kan katanya sih sudah mulai ke arah sana gitu ya. Mungkin itu adalah bentuk inovasi. Ya tapi lain daripada itu sih kan sebenarnya kalau saya ya melihat kita tidak bisa memaksakan sesuatu itu yang bukan dari nature awalnya. Oke. Nature awal daripada kripto itu kan adalah decentralized gitu kan. Nah, Yes. decentralized ini ya berarti secara otomatis tidak boleh ada sentralisasi Mhm. dan masalahnya akan muncul sangat banyak ketika dipertahankan desentralisasi di tengah keawaman masyarakat. Oke. Jadi kalau misalnya gini, eh,
ngomongnya begini. Contoh kan orang kan punya dompet ya, kripto gitu ya. Nah, dompet kripto itu kalau orang kehilangan private key-nya atau private key-nya dibagikan kepada pihak lain, maka sudah pasti seisi dompet itu sudah bisa diambil orang. Ya. Itu seperti ada sebuah dompet yang ada di tengah jalan, dompet saya diambil orang. Nggak ada cara balik. Ya. Coba bayangkan kalau kripto itu kan dompetnya bisa berisi identitas. Bisa berisi identitas dan juga berisi aset. Oke. Lah ya masa ketika ditaruh di situ adalah identitas, di wallet itu identitas. Lah masa iya orang itu jadi kehilangan identitasnya di Indonesia, kan apa nggak chaos? Betul. Nah, itu kan sesuatu yang kacau ya. Nah, yang perlu juga lebih pengaturannya itu kan pasti akan ada orang-orang yang berusaha melakukan inovasi dengan model kripto di Indonesia. Nah, kalau yang sudah go internasional seperti Ethereum, seperti Ripple, Matic, apalagi lah, pokoknya Link, pokoknya semua lah yang kripto-kripto yang sudah besar-besar itu, mereka kan sudah cukup kuat ya secara tata kelolanya, organisasinya, pengembangannya, lalu konsensusnya gitu, itu udah mapan. Lah ini yang baru-baru nih, orang lokal bikin token lokal, koin lokal, ini yang perlu lebih banyak perhatian. Takutnya adalah konsep yang tidak kuat, seperti bisnis yang belum terlalu kuat, akhirnya merugikan banyak pihak. Nah, terus habis itu kerugian ini kan akhirnya jadi tiba-tiba mencoreng kripto sedunia dan se-Indonesia dong pastinya kan. Oh, saya beli kripto, jangan beli lagi dah, bikin rugi. Itu kan sama kayak ada orang beli asuransi tahun 90-an, orang beli saham tahun 90-an, kan juga ceritanya kayak gitu tuh. Betul. Sehingga ya kesan jelek itulah berlanjut sampai dengan hari ini. Iya, jadi saham lah yang jadi rusak namanya. Padahal mungkin ya satu saham doang pada waktu itu yang bermasalah, tapi semuanya heboh. kena. Iya. Yes. Nanti kita sambung lagi ya Mas Ryan untuk sesi terakhir. Mas Ryan, kalau terjadi hal-hal seperti itu, kira-kira ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Bapepti ataupun mungkin kewenangan orang-orang yang punya kewenangan ya terkait dengan bursa ini kepada anggota bursa. Ini pertanyaan dari Bu Kety yang ada di Jakarta Barat. Silakan Mas Ryan. Ini mungkin ini ya konteksnya begini kali. Kalau terjadi kejadian yang kayak ada satu token bisa dibeli tapi dijual nggak bisa, ini tindakannya mau menyikapinya bagaimana gitu? Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Ryan. Kalau bentuknya seperti itu, saya mau kalau misalnya ini dilaksanakan secara bursa secara seutuhnya, sebenarnya tidak ada hal yang bisa dilakukan di sana. Karena apa? Karena posisi itu kan adalah pasar ya, melakukan transaksi beli dan jual di situ. Yes. Contoh begini deh sekarang, saya tiba-tiba duduk di depan rumah saya bilang, hai semuanya, saya menjual dolar Zimbabwe loh. Siapa mau tukar dolar Zimbabwe? Wah, pada beli tuh. Tiba-tiba udah kayak gitu, balik lagi, Mas, saya mau jual. Oh sorry, saya hanya menjual doang, saya tidak membeli kembali. Ya. Lah terus habis itu keliling sekomplek rumah saya sampai keluar-keluar ke money changer manapun dan nggak ada yang terima. Lah ya kan, udah dianggap bagaimana kan gitu? Gimana ya? Apakah saya salah waktu jual? Kan jadi bingung saya mau menjawab. Gitu. Jadi kalau tindakan apa yang sebenarnya harus dicoba dilihat sebenarnya adalah apakah betul pasangan koin itu atau token tersebut dengan lawannya itu memang punya minat. Jadi bukan serta-merta harus 500 koin market cap saja. Seberapa banyak minat orang mau melakukan transaksi pada koin tersebut. Karena kalau dia tidak ada lawannya, pertanyaannya gini, loh terus habis itu siapa yang menjadi standby buyback? Kan iya dong, kalau pengen selalu ada lawan kan berarti harus ada yang standby buyback dong. Bukankah standby buyer itu kadang-kadang disebut market maker dan bandar? Nanti jadi mikir lagi, kok jadi ada bandarnya? Wah, mungkin menang nih kalau nggak ada bandarnya. Matilah pusing lagi. Benar nggak? Yes. Jadi ini ketika kita mau bawa ke dalam, mau melindungi siapa? Kalau kita bicara dengan kondisi seperti ini, wajar itu market.
Tapi kalau ada yang bilang nggak wajar, Mas, kalau yang namanya barang itu dari bursa harus ada yang berani beli balik. Loh, berarti mengharapkan adanya bandar, mengharapkan adanya market maker. Loh, ya nggak bisa. Bandar tuh nggak boleh. Lah gimana? Perimbangan ini yang challenging gitu. Di sini makanya kalau kita bicaranya sebagai desentralisasi, jangan pernah orang pergi ke tempat ini ketika dia belum fasih dalam sentralisasinya. Yes. Sama seperti tadi saya jam 4 sore kan ada undangan dari Bursa Efek mana ya? Lampung kah? Apa Palembang kan? Okay. Dia bilang, kalau ada orang yang nggak mau transaksi saham, tiba-tiba dia pergi transaksi forex. Lalu dia buat transaksi kripto. Itu sama tidak pernah lulus SD, tapi langsung pergi SMP, SMA, kuliah. Ya, ada nggak yang lulus dipaksakan? Pasti ada. Ada yang berapa yang nggak lulus dan mati di jalan ya? Pasti lebih banyak sudah pasti. Mati di jalan artinya nggak pernah lulus ya. Ya, itu kejadian. Nah, menurut saya, ya masalahnya di sini gitu loh. Dan hebatnya adalah para crypto holder di Indonesia lebih banyak daripada komunitas orang yang bertransaksi dan berinvestasi pasar modal di Indonesia. Nah, oke. Jadi menarik lagi ya. Ya, satu sisi saya hari ini jadi kayak bingung nih ya kan. Pasti dari tadi yang dengerin saya nih sebenarnya lu nih ngebela bursa saham, lu ngebela kripto, ngebela OJK apa Bapak? Bukan, ini bukan adalah pembelaan. Kalau kita ada cinta dengan Indonesia, kita kasih tahu ini landscape-nya. Betul. Buat diri kita terus gimana? Belajar woi kan begitu. Betul. Kalau kagak, repot ya. Kejadian ini miu-miu lagi nih. Yes. Iya, koin ada banyak. Kenapa itu? Kan pertanyaan itu. Bitcoin ada, ini pencet mau berapa duit pasti ketelan. Mau tahu? Ada data yang menarik. Oke, Mas, silakan. Silakan di-spill. Ini seru pasti ini ya. Oke. 2023 kan sudah lewat sama-sama ya. Betul. Tahu dong ada namanya Visa. Tahu Visa? Iya. Nah, tahu Mastercard. Ada kan dua loh, Visa dan Mastercard. Oke. Transaksi 2023 dari Visa dan Master itu kalau dijumlah itu adalah 8,5 triliun US dollar. Oke. Sorry, bukan 2023, 2022. Oke. 8,5 triliun. Di triliun US dollar ya. Visa 6 triliun. Mastercard 2,5 triliun. Oke. Di tahun 2022, number of transaction terproses di Bitcoin adalah 8,2 triliun. Wow. Jadi Bitcoin, Visa kan udah lama dong. Betul. Listed company, fee itu listed company around 2000-an deh, 2008-an kayaknya, ada 2007. Mastercard lebih telat lagi, 2011 something kalau nggak salah ya. Bitcoin itu transaksi udah 8,2 triliun, cuma kalah 0,3 triliun dengan digabungnya transaksi Visa dan Mastercard. Berarti kalau Bitcoin transaksi dipencet jam berapapun dan nominal pasti ada yang lawan. Pasti ada yang makan. Lah itulah namanya likuiditas. Ya kenapa harus cari koin yang antah berantah? Kan pertanyaan itu. Karena pengen cari untung yang lebih gede. Betul. Kalau ada kepingin untung yang lebih gede, maka di situ juga ada resiko yang lebih besar. Mantap. Oke. Nah, ini juga jadi highlight juga nih Smart Listeners ya, untuk Anda mungkin juga sudah lulus SD lah ibaratnya, sudah masuk ke saham gitu ya Mas ya, terus sudah masuk forex. Saya tuh yang ngomong, Mbak Audrey. Tapi mungkin mau masuk ke kripto gitu ya, mungkin bisa mulai dengan kripto ataupun koin-koin yang sudah familiar dulu ya Mas ya. Jangan coba-coba yang mungkin resikonya cukup tinggi seperti itu. Tapi yang menjadi highlight juga adalah dari masalah ini kita bisa belajar mungkin ya Mas ya, terkait dengan beberapa poin. Nggak ada yang salah, tapi iya, betul, nggak ada yang bisa disalahkan sebenarnya. Tapi apa yang mungkin bisa kita pelajari sehingga kita ke depan nggak jadi nasabah dan juga mungkin nggak jadi anggota bursa yang seperti ini. Silakan Mas Raid. Ya, sebenarnya ini semua harus bisa kita mau ngebawa ini ke arah mana ya. Ketika ini dibuat dalam bentuk bursa, maka ini akan menjadi looks like seperti sebuah bursa saham. Yes. Yang mana ini tidak ada di dunia.
Setahu saya Indonesia bukan sebagai trendsetter tapi sebagai follower. Oke. Jadi nanti akan banyak sekali study case yang muncul akibat kita menjadi trendsetter. Nah, mungkin itu menjadi hal yang perlu jadi pertimbangan. Nah, hal yang kedua adalah kita tidak bisa meminta seekor monyet lebih jago berenang daripada ikan. Oke. Karena monyet jagonya manjat. Dan nggak mungkin juga ikan disuruh belajar manjat lebih jago dari monyet. Kalau sesuatu yang sudah nature dasarnya dibentuk desentralisasi, dan ini mau coba desentralisasi, lah ya ini seperti sedang mencoba monyet bisa mengejar belajar berenang seperti ikan. Lah ya ini akan menjadi sesuatu yang bisa nggak? Iya, hidup ini nggak ada yang nggak bisa sih. Betul, boleh juga. Ya kan? Belajar dari motivator top Indonesia dan dunia itu kan begitu kan. Iya. Tapi ya pengorbanannya kenapa nggak suruh ikan yang jago berenang saja? Kenapa harus cari monyet yang jago renang? Betul. Oke. Yes, dan pastinya kita juga belajar small listeners ya, seperti yang Mas Ryan katakan bahwa literasi gitu ya dalam kita bertransaksi, dalam kita berinvestasi itu sangat penting sekali. Jadi bisa meminimalisir resiko-resiko yang ada gitu ya, yang mungkin kita nggak pernah prediksi sebelumnya.